Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, jemaat Tuhan dimanapun berada, baik yang beberapa ada di gereja maupun yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan ibadah live streaming ini. Kami mengucapkan shalom, selamat pagi. Kami berharap dimanapun kita saat ini berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri, baik di atas kapal maupun di darat, kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kita mengucap syukur kalau sampai hari ini kita boleh hidup, boleh menikmati pagi yang indah dan cerah ini, itu semua karena anugerah Tuhan saja. Tidak terasa kita sudah 9 bulan masuk dalam pandemi ini. Dunia menawarkan berjuta-juta alasan untuk kita kecewa kepada Tuhan kalau melihat kondisi saat ini. Tapi kalau kita melihat kebaikan Tuhan yang terus kita alami, bahkan pengorbanan Tuhan yang mati bagi kita, lebih banyak lagi, bermiliar-miliar alasan untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita ingat setiap kebaikan Tuhan di hidup kita sampai dengan hari ini. Kita terus mengingat karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita sampai hari ini. Saya yakin dan percaya, seperti pemazmur mengatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Saya yakin dan percaya Tuhan senantiasa memelihara hidup kita sampai dengan hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu teduh bersama. Kita akan bersama-sama mengucap syukur, menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Saya rindu kita naikkan pujian ini bersama-sama yang diambil dari Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama sambil kita menyiapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kita ulangi lagi pujian bersama-sama. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindungan.
kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang. Amin, benar Tuhan. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Kau menuntun langkahku hari depan, indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa, seperti Bapa sayang. Benar Tuhan, demikianlah Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau menjadikan kami seperti biji mata Tuhan. Terima kasih. Mari naikkan ucapan syukur kita melalui pujian ini. Terima kasih Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku hari depan, indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan, hari depan, indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan, indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita katakan, benar Tuhan, rancangan Tuhan yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami membawa hati kami pada pagi hari ini, hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan penyembahan kepada Tuhan, Allah yang senantiasa memegang hidup kami, Allah yang mengasihi kami seperti anak-anak-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh memanggil Engkau sebagai Bapa. Terima kasih Bapa, kalaupun saat ini Tuhan izinkan kami berada dalam kondisi pandemi Bapa. Kami mau pegang janji Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat kami. Kami mau belajar patuh, hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terus mampukan kami Bapa untuk terus berjalan dalam ketaatan. Bahkan mampukan kami untuk terus berjalan dalam setiap kekudusan. Menantikan setiap jawaban janji-janji Tuhan. Biarlah hidup kami terus penuh ucapan syukur atas karya keselamatan Tuhan. Sambil kami menantikan kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hari ini kami akan mulai ibadah kami. Berkati ibadah kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah segala pujian penyembahan kami merupakan pujian yang indah di telinga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Di atas satu alas yang kuat dan bahkan berdirilah gereja di tengah dunia, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadikan jemaat dengan sabda dan air baptisan. Telah turun anak Allah, hendak dicarinya pengantin yang terpilih di dalam dunia, yaitulah gereja yang sudah ditebus dengan harga tertinggi, darahnya yang terpilih dari bangsa seluruh dunia. Gereja jadi satu di dalam dunia, iman dan harap satu dan satu makanan, yaitu roti suci dan cawan minuman. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-34 yang berbunyi demikian. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin." Jemaat dipersilakan duduk. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan warta gereja pada minggu pagi hari ini, sekaligus kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Untuk majelis yang bertugas kami persilakan.
Shalom, puji Tuhan. Kami atas nama Gembala dan Majelis Gereja Misi Injil Indonesia Jemaat Philadelphia Surabaya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita sekalian. Kiranya ibadah kita pada hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami akan membacakan beberapa pemberitahuan. Yang pertama adalah hari Minggu tanggal 8 November 2020 diadakan ibadah secara online untuk sekolah minggu kelas batita kecil tengah melalui YouTube jam 8 pagi, sedangkan kelas besar melalui Google Meet diadakan pada pukul 10 pagi. Kemudian ibadah secara online juga untuk tunas remaja pada pukul 10 pagi melalui Zoom. Poin yang kedua, hari Kamis tanggal 12 November 2020 diadakan pertemuan PKP melalui Google Meet pada pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat dengan pelayan liturgos Ibu Agustina Toisuta dan renungan oleh Bapak Pendeta Yafet S. Mandiangan MTH. Poin yang ketiga, latihan musik untuk persiapan ibadah raya live streaming dilakukan pada hari Sabtu pukul 15.00 WIB bertempat di Gereja Jalan Kinibalu nomor 2 Surabaya. Kami akan membacakan daftar jemaat yang berulang tahun. Majelis Jemaat Gereja Misi Injili Indonesia GMI Jemaat Philadelphia Surabaya menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat-jemaat yang namanya tercantum di setelah yang saya akan bacakan ini. Pada tanggal 10 November 2020, Ibu Evieke Dwi Praptono. Pada tanggal 11 November 2020, anak Jericho Davidson. Pada tanggal 12 November 2020, Ibu Atresia Novliana Tomaho. Pada tanggal 14 November, yang berulang tahun adalah Ibu Sonya Heni Humase, anak Genoveva Mauren Sehanakin, anak Samantha Ibrina Putri Sijabat. Ada firman Tuhan bagi jemaat-jemaat yang berulang tahun, yaitu terambil dari Mazmur 37 ayat 11 yang berbunyi, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Baik, jemaat sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat dengan pokok doa pada hari ini telah tertera di layar Bapak Ibu masing-masing. Yang pertama, kita akan berdoa bersama-sama, mengucap syukur atas berkat rohani dan jasmani serta pemeliharaan Tuhan kepada kita, sehingga kita tetap sehat dalam melayani dan bekerja. Kemudian kita juga bersyukur bersama-sama atas penyertaan Tuhan bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Kemudian kita akan masuk dalam permohonan doa yang telah tertera, yaitu akan didoakan oleh kaum pria. Yang pertama adalah kesatuan dan keamanan NKRI agar bangsa Indonesia memiliki rasa nasionalis yang tinggi sehingga semua rakyat dapat hidup berdampingan dengan damai. Yang kedua, rencana sidang Sinode GMI tahun 2021 dan panitia sidang yang mempersiapkannya. Yang ketiga, kaum pria mendoakan tenaga medis yang masih setia sampai sekarang merawat pasien positif COVID-19 agar Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Kemudian yang poin B yaitu akan didoakan oleh kaum wanita, yaitu yang pertama, supaya Tuhan menolong dan membangkitkan ekonomi perusahaan-perusahaan di Indonesia di tengah masa yang sulit ini, sehingga mereka bisa membuka peluang kerja bagi mereka yang membutuhkan. Yang kedua, supaya gereja-gereja yang melaksanakan ibadah tatap muka maupun secara online supaya Tuhan menolong,
memberkati dan tetap menjalankan protokol kesehatan yang sudah berlaku. Kemudian yang ketiga, jemaat yang telah lanjut usia, semoga Tuhan memberkati, memberikan kesehatan dan kekuatan. Dan selanjutnya akan saya tutup dalam doa. Sebelum kita mulai doa bersama-sama, kita akan mengangkat satu pujian, mengiringinya, yang akan dipimpin oleh liturgos. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang Kau telah nyatakan kepada kami. Terima kasih untuk semua doa yang sudah kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur pada kenyataan bahwa Tuhan selalu menyertai kami dan Tuhan selalu memimpin kami sampai dengan saat ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa secara khusus juga untuk Gembala kami Bapak Pendeta Yafet Esmandiangan MTH yang pada saat ini juga sebentar lagi akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau melawat hamba-Mu, memberikan kesanggupan, hikmat, dan kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, yaitu menyampaikan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu,
Dan kiranya semua yang disampaikan firman-Mu dilawat oleh Tuhan. Kami semua yang mendengarkan, jemaat-Mu yang mendengarkan, baik lewat live streaming Tuhan maupun kami semua di tempat ini Tuhan, dimanapun kami berada diberkati oleh Tuhan. Dan ditolong oleh Tuhan dan diubahkan oleh Tuhan menjadi lebih baik seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa secara khusus juga untuk pertumbuhan iman jemaat Kemi Philadelphia, supaya semua jemaat kami diberkati oleh Tuhan dan ditolong Tuhan untuk dewasa secara rohani, mampu berdiri dan kuat dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan sekarang ini. Kami tahu bahwa semua ini tidak mudah, tetapi dari Tuhanlah kami memperoleh kemampuan, dari Tuhanlah datang kesanggupan, dari Tuhanlah datang berkat pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk semua pengurus komisi-komisi dan juga majelis yang diberikan Tuhan dengan sukacita serta semua hikmat yang Tuhan telah berikan untuk melayani Tuhan, untuk melayani Engkau Tuhan dan juga jemaat. Tuhan berkati supaya dapat bertumbuh semakin hari semakin lebih baik, diberikan kesatuan, diberikan kedewasaan, diberikan kemampuan dalam iman untuk melakukan semua tugas pelayanan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu ini. Dan kami mau berdoa Tuhan mengalasi semua doa syafaat kami kepadamu Bapa di sorga dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca Mazmur. Sebelum kita masuk dalam puji-pujian kita, kali ini kita akan bersama-sama membaca Mazmur pasal 78, ayat 1 sampai dengan 7. Kita akan membaca bersama-sama 7 ayat ini, jadi Mazmur pasal 78. Saya undang kita semua bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca 7 ayat ini. Mazmur 78 ayat 1 sampai dengan 7, pelajaran dari sejarah nyanyian pengajaran Asaf. Silakan. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sentengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian, puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya ulangi beberapa ayat, yaitu ayat ke-6 dan ke-7. Supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Amin. Puji nama Tuhan. Tema pada pagi hari ini adalah ingatlah akan karya keselamatan Tuhan sambil kita menantikan kedatangan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama, kita mau masuk dalam puji-pujian kita. Mari kita bersorak-sorai, bersuka cita bersama. Pujian ini berkata, bila kami merenungkan kasih setia Tuhan yang menyelamatkan diri, kami tetap
mau berkata Tuhan Yesus baik. Mari kita naikkan pujian bersama-sama. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi daku, amin. Ku mau mengasihinya selalu, amin. Membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan dengan barang yang fana. Oh, bukan pada harta yang fana. Sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasan kita padanya? Balasanku padanya seperti Kristus, seperti Kristus mengasihi daku. Ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma, amin, bila melayani Tuhanku. Oh, bukan. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhan. Tapi sungguh takkan percuma. Tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Katakan sekali lagi, gak akan percuma. Tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Amin. Puji nama Tuhan. Katakan dengan iman, tapi gak akan percuma kalau kita melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang di rumah juga katakan amin. Kita akan tetap memuji Tuhan. Kita pujian bersama-sama. Saya bilang kita semua bangkit berdiri yuk. Yang di rumah juga bangkit berdiri ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan
meninggikanku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru, dan ini hanya untukmu. Amin. Lebih semangat lagi ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Mari naikkan ucapan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru, dan ini hanya untukmu. Amin. Mari naikkan ucapan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru, dan kini hanya untukmu, takkan berhenti. Amin. Meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru, dan kini hanya untukmu, hidup yang baru, dan kini hanya untukmu, hidup yang baru, dan kini hanya untukmu. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Amin. Luar biasa, luar biasa. Saya yakin kita semua diberkati dengan puji-pujian ini. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama, tapi sebelumnya saya akan bacakan beberapa mazmur Tuhan untuk membawa hati kita, mempersiapkan hati kita untuk dilaut oleh kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini adalah, sekali lagi saya katakan, ingatlah karya keselamatan Tuhan sambil menantikan kedatangan Tuhan. Saya akan bacakan dari Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai 5. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memangkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajauli. Amin. Bapak Ibu, pegang firman Tuhan ini. Kalau kita dalam keadaan kecewa, letih lesu, hampir hilang pengharapan, ingatlah kebaikan Tuhan. Dia yang mengampuni segala kesalahan kita. Dia yang menebus hidup kita dari lubang kubur. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Saya rindu kita naikkan pujian ini, penyembahan ini bersama-sama. Kita katakan, ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari
Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Jangan pernah meragukan kasih setia Tuhan. Amin. Mari kita terus mengingat karya salib Tuhan. Bukti kasih dan karya salib-Mu, Dia yang telah mati menggantikan kita. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita naikkan pujian. Ku hidup oleh anugerah. Benar Tuhan, yang terbaik Kau berikan buat kami. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Amin. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, darah-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Mari kita menyembah Tuhan. Naikkan setiap penyembahan kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Mari sembah. Bapak Ibu Jemaat yang ada di rumah juga, mari sembah Dia. Kita nikmati saat-saat ini untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Engkau. Kami meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak menerima setiap puji-pujian kami, penyembahan kami Tuhan Yesus. Benar Tuhan Yesus. Kalau kami boleh hidup itu semua karena anugerah Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau Allahku. Yesus, katakan Kau Tuhan. Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Mari kita bangkit semua berdiri. Oh, Yesus.
Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Katakan sekali lagi, Yesus. Yesus, Kau Allahku, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Mari kita naikkan pujian itu yang ku sembah hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab mari sembah Dia bersama-sama. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, sembah Kau, dan Roh Kudus. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah Raja kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang turun ke dunia. Oh, Yesus, mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat. Kini aku menyembah. Kini aku menyembah, masuk hadirat.
sekali lagi kita katakan, kini aku menyembah. Kini aku menyembah, masuk hadiratmu. Segala puji hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagimu, Allah kami yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain yang kami sembah, kami puja, kami hormati, kami tinggikan selain Engkau Tuhan, yang telah menyatakan diri di dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami juga akan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu yang tidak pernah berubah tapi sanggup mengubahkan. Kiranya firman-Mu lagi memperbaharui kehidupan kami. Kami semakin kuat di dalam mencintai firman-Mu. Kami semakin kuat di dalam melakukan kebenaran-Mu. Berkati kami semua Tuhan dengan firman-Mu. Dan tinggikan diri-Mu atas pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kita akan buka 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang melakukan, mentaati firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingatlah akan karya keselamatannya sambil kita menantikan kedatangannya. Dalam kita menantikan kedatangannya, mari kita ingat karya keselamatannya. Tema ini sangat penting bagi kita, bagi gereja Tuhan. Karena kedatangan Tuhan yang kedua merupakan pokok penting dalam iman Kristen. Kita percaya sesuai firman Tuhan dalam janjinya bahwa Yesus akan datang kembali untuk yang kedua kali. Ketika Dia naik ke surga yang kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11-nya, itu malaikat Tuhan berkata bahwa Yesus yang naik ke surga ini, Dia akan kembali datang untuk yang kedua kalinya. Juga Yohanes pasal 14 ayat 3, kita tidak boleh gelisah, Tuhan bilang, karena di rumah Bapa kita banyak tempat tinggal. Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita orang percaya. Dan ketika Dia selesai, maka Dia akan kembali untuk menjemput anak-anaknya. Jadi ada banyak sebenarnya bagian firman Tuhan yang berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua.
Kalau kita membaca dalam sejarah gereja, ada banyak orang yang salah dalam mensikapi nubuat tentang kedatangan Tuhan. Beberapa orang atau persekutuan atau jemaat kadang berani menafsirkan kedatangan Tuhan atau hari kiamat. Akibatnya mereka salah, kecewa, frustasi, stres karena Tuhan tidak datang. Jadi tahun 40 dan juga tahun 50-an itu sudah muncul persekutuan atau gereja atau kumpulan orang Kristen yang berani menetapkan hari kiamat atau hari kedatangan Tuhan. Yang paling terkenal itu pada tahun 1000. Jadi tahun 999 mereka sudah hidup dengan pokoknya berbuat baik. Mereka menjual semua yang mereka punya, harta mereka, rumah mereka. Karena mereka berpikir pas tahun 1000 itu mereka pasti akan mengalami kedatangan Tuhan. Ternyata Tuhan tidak datang juga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pengajaran tentang kedatangan Tuhan ini Tuhan Yesus sampaikan dalam Injil Matius, dan ini tidak tanggung-tanggung. 2 pasal, pasal 24 dan pasal 25, ini Yesus khusus berbicara tentang akhir zaman dan tentang kedatangannya. Ini indikasi bahwa pengajaran tentang kedatangan Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Nah, pagi ini kita mau merenungkan firman Tuhan bahwa ketika kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua sebagai orang percaya, mari kita selalu mengingat akan karya keselamatan Tuhan. Karena itu tema kita, ingatlah karya keselamatannya sambil kita menanti kedatangannya. Secara kontekstual, jemaat Tesalonika adalah jemaat yang bertumbuh dan berbuah. Kita sudah baca itu dalam pasal 1 Tesalonika. Ya. Kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan sudah sungguh luar biasa dan telah tersiar kabar tentang mereka, iman mereka ke banyak jemaat. Bukan hanya di wilayah Makedonia, tapi wilayah Akhaya, bahkan ke berbagai tempat. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 8. Mereka menjadi teladan yang luar biasa. Pertobatan mereka luar biasa. Namun jemaat Tesalonika ini, Bapak Ibu, adalah jemaat yang tergolong masih muda dalam pelayanan Rasul Paulus. Di antara jemaat-jemaat yang lain, jemaat Tesalonika ini jemaat yang tergolong muda. Bahkan ada penafsir mengatakan ini jemaat yang paling muda dalam pelayanan Paulus. Mereka belum banyak menerima pengajaran firman Tuhan, termasuk pokok-pokok penting dalam iman Kristen, khususnya tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Karena itu ketika ada rumor bahwa Tuhan Yesus datang, mereka panik. Ini kalau kita baca dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini. Ini keadaan mereka. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 3. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, kata Rasul Paulus apa? Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami. Jadi ada surat yang sebenarnya bukan dari Rasul Paulus dan teman-teman, tapi dikatakan dari Paulus. Ya. Jadi orang mengatasnamakan Rasul Paulus untuk memberikan pengajaran-pengajaran yang masih menyimpang dari firman Tuhan. Dan dikatakan seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Dan seterusnya. Jadi jemaat ini sempat panik, sempat bingung, sempat gelisah. Karena mereka mendapatkan pengajaran tentang kedatangan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sudah datang, padahal itu belum. Ya. Karena waktu dan saatnya itu kan tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi mereka ini mengalami pergumulan yang luar biasa jemaat ini. Karena itulah Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan ini kepada jemaat ini untuk menjelaskan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, dalam teks kita ini firman Tuhan memberikan dua alasan. Mengapa kita harus mengingat karya keselamatan Allah dalam menantikan kedatangannya yang kedua kali. Tadi liturgos sudah membacakan Mazmur pasal 103, itu luar biasa. Ya.
Jadi Daud dalam hikmatnya, ketika dia mengalami apapun dalam hidupnya, baik itu kesenangan maupun kesukaran, yang dia ingat adalah karya keselamatan Tuhan yang dia terima. Itu yang selalu diingat oleh Daud. Begitu juga oleh Rasul Paulus dalam surat kepada Timotius. Paulus juga menyampaikan hal itu. Bahwa dia dulu seorang yang ganas, tapi oleh karena kasih Tuhan dia diselamatkan. Jadi bagaimana mereka ini hamba-hamba Tuhan, para nabi, para rasul ini bercerita tentang karya penyelamatan Allah. Dan itu menguatkan mereka, itu menjaga mereka untuk tetap ada dalam kebenaran Tuhan. Ketika mereka ada dalam kesukaan, apalagi ketika mereka ada dalam kesesakan. Karena itu pada pagi hari ini dalam teks kita ini ada dua alasan mengapa kita harus mengingat karya keselamatan Allah dalam menantikan kedatangannya yang kedua kali. Yang pertama itu adalah karena karya keselamatannya itu adalah dasar keselamatan kita di dalam menantikan kedatangannya. Itu adalah keselamatan kita, ayat 13 dan 14. Ayat 13 dan 14 saya baca kembali. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Jadi Paulus, Silas, Silvanus dan Timotius tidak mau kalau jemaat Tesalonika ini tidak tahu tentang mereka yang meninggal. Kenapa? Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi pengetahuan itu mempengaruhi sikap. Ya. Sikap hati, sikap hidup itu dipengaruhi oleh pengetahuan. Kalau tidak tahu tentang mereka yang meninggal, maka duka citanya seperti orang yang tidak punya pengharapan. Tapi kalau tahu sesuai dengan firman Tuhan, maka lain ceritanya. Kita berduka cita, tapi tetap dalam pengharapan. Karena itu Paulus jelaskan dalam ayat 14. Karena jikalau kita percaya, nah ini dasarnya. Ini yang karya penyelamatan Allah itu sebagai dasar. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati, ini karyanya, dan telah bangkit, itu karyanya, maka itu dasar, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Ya. Sungguh luar biasa. Jadi karya keselamatan itu, dia mati, dia bangkit, itu adalah dasar keselamatan kita yang percaya kepadanya. Ya. Sebenarnya kalau dalam terjemahan lama itu ada kata imannya, cuma dalam terjemahan baru itu dipakai langsung kata percaya. Kalau dalam terjemahan lama itu sebenarnya bunyinya agak mirip, ya, tidak sama tapi mirip. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita yang beriman kepada Yesus, ya, mereka yang beriman kepada Yesus, mereka akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya. Jadi itu dasar kita untuk kita mengalami keselamatan. Maka semua orang yang meninggal dalam Yesus, meninggal karena apapun, meninggal dalam kondisi apapun, ketika mereka meninggal dalam Yesus, mereka akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia di dalam menantikan kedatangannya. Jadi ini belum masuk dalam surga yang kekal, tapi dia baru sampai di Firdaus. Ya. Jadi orang-orang itu, orang-orang yang percaya dalam Yesus, itu ada di pangkuan Abraham, ada di Firdaus. Mereka sedang berada di tempat tunggu, tempat di mana mereka menunggu kedatangan Tuhan. Itu luar biasa. Nah, jadi jemaat harus tahu tentang mereka meninggal dalam Kristus, supaya kita tidak berduka cita tanpa pengharapan. Berduka cita boleh-boleh saja, tapi tetap harus memiliki pengharapan. Ya. Kan kita juga tidak mungkinlah hidup selama-lamanya di dunia ini, ya. Tidak enak, ya. Tua, sakit-sakitan, kan. Kita tidak bisa juga ngapa-ngapain, ya. Lebih baik
pada waktu Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan, kita dikumpulkan bersama-sama di Firdaus. Mereka yang meninggal dalam iman kepada Yesus akan dikumpulkan. Ini bicara soal dasar, ya, bahwa karya keselamatan itulah dasarnya. Jadi kalau kita kembali kepada karya keselamatan, disitulah segala-galanya. Kita kembali kepada salib, memang disitulah segala-galanya. Di mana kita bersyukur, kita dikuatkan kembali, kita berduka cita, tapi dalam pengharapan. Ya. Di salib itu, pada salib itu, pada kematian dan kebangkitan Yesus, disitulah letak dasar kita. Di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Dan kebenaran ini didasarkan pada karya keselamatan Allah yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Yesus telah mati dan telah bangkit. Ini dasar kita Bapak Ibu. Karya keselamatan. Yang kedua, alasan pertama karena karya keselamatan. Karena karya keselamatan Allah adalah dasar keselamatan kita dalam menantikan kedatangannya. Maka yang kedua, alasan yang kedua, mengapa kita harus mengingat karya keselamatannya dalam kita menantikan kedatangan Tuhan? Karena karya keselamatannya memberikan kepastian bahwa kitalah yang akan menyongsong Kristus Tuhan di atas awan. Ya, ini dalam ayat 16 dan 17 dikatakan demikian. Ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Oh, luar biasa. Jadi ini bicara soal kepastian. Kepastian untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Nah, itu didasarkan pada firman Tuhan, itu ayat 15. Ini kami katakan kepadamu, ini dari 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Ya. Ayat 15 ini dikutip dari sana. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi mereka yang meninggal itu ketika Tuhan datang, lalu dia memerintahkan malaikat, penghulu malaikat, seluruh malaikat untuk meniup sangkakala. Maka yang pertama muncul itu adalah orang-orang mati dalam Tuhan. Mereka akan dibangkitkan lebih dahulu. Baru kemudian kita yang hidup. Ya, dalam 1 Korintus 15 kita akan diubah dalam sekejap dengan tubuh kemuliaan. Jadi ya itu kalau kita masih hidup ya. Kalau Tuhan datang kita sudah game juga ya, kita juga akan dibangkitkan dulu baru orang-orang yang hidup. Ya. Mungkin anak cucu cicit kita nanti yang hidup ya. Ketika Tuhan datang. Dan ini bicara soal kepastian. Ya. Kepastian, dan itu ditandai dengan apa? Prosesi. Jadi orang tuh kalau sudah menikah, kalau orang mau menikah, pasti mau menikah, dia latihan prosesi dulu. Ya. Dia latihan prosesi dulu dari pintu sampai ke mimbar. Dan ini menunjukkan bahwa dia besok akan menikah, pasti menikah. Gitu ya. Jadi kalau tidak menikah kan tidak perlu latihan prosesi. Jadi ternyata kalau kita baca dalam Alkitab, ini prosesinya udah diatur oleh Tuhan. Yang meninggal dulu bangkit, ya. Jadi Tuhan datang di atas awan, ini juga dijelaskan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 25. Jadi Yesus datang sebagai raja dalam kemuliaan, lalu kemudian dia memerintahkan malaikatnya semua, tiup sangkakala. Begitu sangkakala ditiup, maka yang pertama muncul itu adalah mereka yang mati dalam Tuhan. Ya. Orang-orang yang kita kasih yang hidup dalam Tuhan dulu, lalu mereka meninggal, mereka akan dibangkitkan. Ini prosesi yang pertama. Ya. Peniupan sangkakala, lalu kemudian orang-orang mati dibangkitkan, orang-orang yang percaya dibangkitkan. Lalu kemudian
baru kita menyusul. Dan kita bersama-sama akan menyongsong Tuhan di angkasa. Dan kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-25 itu detailnya Bapak Ibu. Ya, detailnya dijelaskan di situ. Yesus sendiri yang mengajarkan kepada para muridnya. Dia berkata di situ bahwa di dalam Injil Matius pasal yang ke-25, 24 dulu ayat 30 sampai 31. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan. Sama ya, ini cuma detailnya. Itu di Tesalonika itu sudah dijelaskan juga. Di atas awan, ya. Di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu Yesus naik itu kan dengan segala kekuatan dan kuasa. Karena tidak mungkin bisa naik ke surga kalau tanpa kekuatan dan kuasa, kemuliaan. Ayat 31, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Oh, luar biasa. Itu akan bangkit semua orang-orang yang mati dalam Tuhan, akan bangkit semua ketika mereka mendengar sangkakala. Jadi kalau belum ada sangkakala, orang mati belum boleh bangkit. Ya. Mau bangkit tahan dulu. Ya. Belum bunyi sangkakala, begitu bunyi sangkakala boleh bangkit. Gitu ya. Pastikan orang yang sudah mati itu kan tidak sabar ya. Ingin bangkit secepat-cepatnya, tapi tunggu sangkakala. Dan ini juga dijelaskan di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 34 nats pembimbing tadi. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ini detail yang lain dikatakan, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ini detailnya. Oh, luar biasa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita merenungkan akan kedatangannya ini dan sesuai dengan firman Tuhan pagi ini, kita mengingat akan karya keselamatannya. Betapa luar biasa bahwa kita yang percaya kepada Tuhan didasarkan pada karya penyelamatan Allah. Kita mempunyai kepastian, bukan hanya ketika kita mati kita menunggu di Firdaus untuk menantikan Tuhan, tetapi ketika Tuhan datang, kitalah yang menyongsong Tuhan di atas awan di angkasa. Dan kita akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Ini yang penting Bapak Ibu. Ini dua alasan mengapa kita harus mengingat akan karya keselamatannya. Dalam menantikan kedatangannya udahlah gak usah macam-macam. Karena sudah dipastikan tidak ada yang tahu waktunya. Jadi kita tidak usah menafsir-nafsirkan. Tetapi kita tahu bahwa berdasarkan karya penyelamatannya, ketika Tuhan memanggil kita, kita juga pasti akan ada di Firdaus. Menunggu waktu di mana Tuhan akan datang. Dan ketika waktu itu datang, ketika Tuhan datang, maka kitalah yang akan menyongsong Dia di awan, di angkasa. Nah, sekarang yang terakhir adalah ada dua hal yang sangat penting dalam firman Tuhan pagi ini ketika kita berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dua hal yang penting ini juga banyak dibahas oleh Tuhan sendiri dalam Injil Matius pasal 24 dan 25 itu. Dan Dia menjelaskan tentang akhir zaman dan kedatangannya ini. Dan dua hal itu adalah yang paling sering dikatakan oleh Tuhan itu apa? Berjaga-jaga, setia. Berjaga-jaga, setia. Siap sedia, setia. Ya. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, kalau sekarang dari 1 Tesalonika ini, dua hal itu adalah yang pertama itu iman, dan yang kedua kita harus saling menghibur di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Hal yang pertama yang paling penting ketika kita menantikan kedatangan Tuhan itu adalah iman. Ayat 14 dan ayat 16.
Ini semua bagian akhir. Dikatakan begini, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, ya, mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan. Jadi yang dikumpulkan itu adalah orang yang beriman, orang yang percaya kepada Yesus. Nah, ayat 16 juga begitu. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus. Nah, itu penekanannya. Mereka yang mati dalam Kristus, merekalah yang akan lebih dahulu bangkit. Jadi penting sekali iman. Ini yang dikatakan dalam Wahyu 14 ayat 13 ketika hamba-hamba Tuhan sering banyak berbicara dalam kedukaan itu, ayat itu ya. Wahyu 14 ayat 13. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan, ya kan? Mereka akan beristirahat, karena jerih lelah mereka akan menyertai mereka, ya kan? Itu ayat 13-nya. Ayat 12-nya apa? Yang terpenting. Yang terpenting itu apa? Ketekunan dan iman. Iman kepada Yesus. Jadi orang yang mengalami karya penyelamatan Allah lah orang yang akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus. Dan orang yang akan menyongsong dia di atas awan di angkasa, itulah mereka yang ketika meninggal berada dalam Tuhan. Atau sampai kedatangan Tuhan, dia tetap berada di dalam Tuhan. Begitu banyak godaan, begitu banyak tantangan, Bapak Ibu. Karena itu ketekunan itu penting sekali. Dalam 2 Timotius 3 ayat 8 itu bicara soal Yambres, Yanes dan Yambres yang menjadi contoh teladan yang tidak baik sebagai gambaran orang-orang pada akhir zaman. Tuhan bilang mereka tidak baik karena apa? Karena iman mereka tidak teruji. Ya. Iman mereka tidak teruji. Kadang kita mengalami pergumulan, kadang kita mengalami kesukaran. Sebenarnya tujuannya apa? Kalau kita kembali kepada 1 Petrus atau 2 Petrus, kita kembali kepada Yakobus pasal 1, kita kembali kepada Roma pasal 5, itu bicara semuanya tentang ketekunan. Iman yang teruji, iman yang teruji. Ya, ini yang penting. Yang kedua yang penting adalah hiburkanlah seorang akan yang lain. Ketika kita menantikan kedatangan Tuhan, kita mengingat akan karya keselamatan daripada Tuhan, maka yang paling penting harus kita kembangkan adalah iman, tapi juga kita saling menghibur. Ayat 18, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Bapak Ibu, apa sih artinya hidup kita? Hidup kita ini baru berarti kalau kita menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita tidak akan berarti kalau kita hanya mau menjadi berkat untuk diri kita sendiri. Hidup kita ini baru berarti kalau kita menjadi berkat untuk orang lain. Salah satu cara kita menjadi berkat adalah menghibur. Memberikan penghiburan kepada mereka yang membutuhkan penghiburan. Karena itu kita harus saling menghibur, bukan saling memberikan duka cita. Bukan saling membuat sedih satu dengan yang lain. Tapi mari kita saling menghibur, saling menguatkan. Supaya kita semua akhirnya sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua. Akhirnya kesimpulan kita telah melihat betapa pentingnya mengingat karya keselamatan Allah dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jangan sampai kita bingung dan gelisah. Tuhan Yesus sendiri sudah mengajarkan tentang akhir zaman dan kedatangan yang kedua. Mari kita berjaga-jaga dan kita setia. Karena karya keselamatannya menjadi dasar keselamatan kita. Karena karya keselamatan Allah memberikan kepastian bahwa kitalah yang akan menyambut atau menyongsong Tuhan di atas awan-awan atau di angkasa. Peliharalah iman kita sampai akhir, sebab hanya orang yang beriman dalam Yesuslah yang diperkenankan menyongsong Tuhan di atas awan. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita saling menghibur dan menguatkan. Selamat mengingat karya keselamatan Allah bagi kita. Tanpa karya keselamatan Allah tidak ada harapan. Bahkan surga pun tidak ada. Bersyukur buat kasih-Nya sehingga Dia berkarya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
ketika kami mengingat akan karya keselamatan yang Allah berikan, betapa hinanya kami, betapa tidak berartinya kami. Karena untuk kami Engkau telah mati di atas kayu salib, tempat yang terkutuk, menunjukkan, mencerminkan kehidupan kami yang bobrok, yang najis, yang sangat menyakiti hati Tuhan. Mengingat karya keselamatan, betapa luar biasa pengorbanan Allah bagi kami. Dan tidak ada lagi yang lain yang dapat menguatkan, menghibur, memberi harapan selain daripada karya keselamatan yang Allah kerjakan. Apapun juga yang kami hadapi tak sebanding dengan karya keselamatan yang Engkau kerjakan ya Tuhan. Apapun juga masalah yang kami hadapi, perih, pedih, pergumulan yang amat berat dan menyakitkan sekalipun, tidak sebanding dengan karya keselamatan. Karena untuk kami Engkau rela dicambuk, disiksa, dihina, bahkan diludahi. Bahkan Engkau sampai mati di atas kayu salib. Bapa, terima kasih. Ajar kami selalu mengingat, karena itulah yang tidak bisa ditiru oleh iblis. Itulah yang tidak bisa membuat kami terkecoh. Itulah yang membuat kami bisa tetap teguh di dalam Engkau. Sekosong apapun kehidupan kami, serendah apapun kehidupan kami mendapatkan kekuatan baru ketika kami mengingat akan karya penyelamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu ini untuk kami, supaya dalam keadaan apapun kami mengingat karya-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat jasmani mungkin tak dapat kami rasakan, tetapi karya-Mu dimanapun saja, dalam situasi apa saja dapat kami alami. Terima kasih Tuhan. Bapa, dalam kesempatan yang indah ini kami juga ingin berdoa untuk mereka yang berulang tahun dalam minggu ini. Jemaat yang berulang tahun tanggal 10 November untuk Ibu Evieke Dwi Praptono, juga tanggal 11 November anak Jericho Davidson, tanggal 12 November Ibu Atricia Novliana Tomaho, tanggal 14 November Ibu Sonya Heni Humase, dan juga anak Genoveva Mauren Hanakin, juga anak Samantha Ibrina Putri Sijabat. Mereka berulang tahun tanggal 14. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan kami berdoa untuk anak-anak kami yang dalam pertumbuhan, yang masih kecil. Biarlah Tuhan memberkati dalam pandemi ini. Tuhan jaga, lindungi mereka, berkati mereka, tutup bungkus mereka juga dengan kuasa darah-Mu, jauhkan dari segala penyakit. Tuhan akan berikan sukacita mereka bertumbuh dengan baik, menjadi anak yang baik, takut Tuhan, anak yang pintar dan diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua ibu-ibu, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang berulang tahun, biarlah mereka sungguh-sungguh menjadi istri, menjadi ibu yang sungguh menyenangkan hati Tuhan, yang takut akan Tuhan. Berkatilah kehidupan mereka, berkatilah berlimpah-limpah, berkatilah apa yang mereka kerjakan supaya Tuhan buat berhasil. Berkati seluruh hidup mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu. Limpahkan segala berkat, dan biarlah mereka selalu mengingat akan karya keselamatan daripada Tuhan untuk mereka, supaya dalam keadaan apapun mereka selalu bersyukur, bahkan mereka menjadi saksi Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Bapak Gembala. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Bapak Ibu di rumah. Sudah dapat ada tertulis di layar masing-masing, layar kaca kita masing-masing.
terdapat nomor rekening BRI, nomor rekening gereja, dan Bapak Ibu dapat memberikan persembahan, baik persembahan ibadah raya, persembahan juga untuk pengucapan syukur yang lain, pembangunan gereja. Jangan lupa kita memberikan persembahan perpuluhan. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk terus hidup dalam karya keselamatan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Dan kami berdoa Tuhan, kuatkanlah kami, iman kami. Dan Engkau yang telah menghiburkan kami, mampukanlah kami untuk terus setia, mampukanlah kami untuk hidup tekun, dan juga bisa menghiburkan sesama kami. Kami berdoa Tuhan, kuatkanlah iman kami. Dan kami berdoa mengucap syukur untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Yafet yang sudah membawakan firman-Mu. Tuhan berkatilah hamba-Mu, semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, semakin mampu untuk melayani Tuhan. Lindungilah hamba-Mu dalam pelayanannya, juga dengan keluarganya, ibu dan anak-anak. Tuhan, Engkau menolong mereka dalam setiap pelayanan. Lindungilah dari sakit penyakit, lindungilah dari COVID-19, juga lindungilah semua pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Tuhan, kami tahu bahwa kami telah sangat diberkati. Minggu demi minggu kami diberkati. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa, sanggupkanlah kami, ingatkanlah semua anak-anak Tuhan untuk membayar persembahan di hadapan Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan berkatilah semua pekerjaan, semua usaha, semua pendidikan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, keluarga mereka semua Tuhan. Kami semua yang memberikan persembahan, Tuhan berkatilah kami. Dan juga berkatilah semua jemaat-Mu yang belum memberikan persembahan. Engkau melindungi dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan kami dalam pelayanan, untuk biaya dan sebagainya Tuhan memberkati. Dan Tuhan menolong semua hamba-hamba Tuhan yang bertugas untuk mengatur persembahan ini. Tuhan memberikan hikmat senantiasa dan pertolongan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hendaklah Engkau jaga-jagalah. Kita berikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Sekejap kedengaran gegap mempelai laki-laki datanglah. Segala barang yang fana berlalu dan lenyap, tetapi Yesus datanglah kembali dan tetap. Kelak putra surga duduklah di atas awan yang megah, di dalam kebesarannya dipandang dunia. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap mempelai laki-laki datanglah. Baik, terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah Bapak Ibu Saudara berikan. Biarlah persembahan tersebut bisa kami pergunakan untuk terus dalam pelayanan di gereja ini.
kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan pulang, kita akan sambut berkat Tuhan. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat bila padanya. Oleh firman Allah kami terus menang dan harapkan perjanjiannya. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, sandar akan janji penebus. Untuk semua orang diberi damai, kalau terus percaya akan janjinya. Tersedia keselamatan yang permai bagi yang harapkan janjinya. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, terus sandar akan janji menebus. Pekerjaan Tuhan dijalankan terus, sambil ku berharap janji terlepas. Berjaga, berdoa dan percaya, kedatangan Tuhan telah dekat. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, sandar akan janji menebus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu. Ingatlah selalu akan karya Tuhan dalam kehidupan kita, secara khusus juga ketika kita menantikan kedatangannya yang kedua kali. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita selesai. Shalom. Mari. Lupa masker.
Tio